顺怂加入党座。 Kelompok yang telah dibentuk setelah kompetisi 6 puncak sedang dalam perjalanan menuju kota Ji. Xuanwei menawarkan Luo Qi untuk membeli bedak dan juga lipstik, namun dirinya tak tertarik dan lebih tertarik dengan senjata. Luo Qi ingin mendapatkan senjata yang lebih baik. Paman dari Xuanwei adalah wakil penguasa kota Ji. Semua pengeluaran mereka dirinya yang akan membayarnya. Su Wuzhou memuji Xuanwei lantas menanyakan apakah paman Xuanwei ingin punya keponakan lagi. Wah, 宣伟师弟，大气啊！宗主， Modao Xian memberitahu mereka jika akan segera sampai di kota Ji. Sekte Dao memiliki status khusus dan pasti menjadi target serangan. Ketua Sekte Modao Xian meminta mereka untuk berhati-hati dan melakukan semuanya sesuai aturan. Jangan takut terjadi kesalahan, di belakang mereka ada Sekte Dao. Su Wuzhou menyadari jika sepertinya ketua sekte memberikan isyarat kepada dirinya. Selama dirinya bertindak sesuai aturan, ketua sekte pasti bisa membantu dirinya menyelesaikan masalah. Ketua sekte Modao Xian mengingatkan Su Wuzhou dengan janjinya. Su Wuzhou meminta ketua sekte untuk tenang. Cincin Dao ada di tangan Hing Mao. Saat dirinya melihatnya, dirinya akan segera membawakannya kepada ketua sekte. Seseorang terkejut melihat ada sekte besar lainnya datang ke kota Ji. Seorang di sampingnya memberitahu jika itu adalah Sekte Dao. Seorang murid dari Akademi Jize melihat Sekte Dao sepertinya semakin memburuk dari hari ke hari. Menggunakan kereta sampah semacam ini untuk mengawal murid-muridnya, Sekte Dao sekarang hanya memiliki reputasi palsu. Salah satu dari mereka akan memperlihatkan dirinya menggoda mereka. Dirinya memperkenalkan diri bernama Gu Hing, murid Akademi Jize. Dirinya menghentikan kereta Sekte Dao karena gerbang kota utama sedang penuh hari ini. Meminta mereka untuk melewati gerbang samping untuk memasuki kota. Seseorang tak menyangka jika Sekte Dao jatuh begitu dalam, bahkan saat datang ke kota Ji tidak bisa masuk ke gerbang utama. Xuanwei kesal karena seorang murid kecil sebenarnya berani menghina Sekte Dao di depan banyak orang. Menurut Su Wuzhou, Akademi Jize ini sangat arogan dan meminta pendapat ketua sekte apakah mereka harus diurus atau tidak. Sekte Dao selalu berhubungan baik dengan Akademi Jize. Orang di depannya ini sepertinya sengaja mencari masalah. Modao Xian berencana meminta para murid Sekte Dao untuk menyelesaikannya sendiri. Itu bisa dianggap mengasah kemampuan. Sekte Dao meminta Su Wuzhou untuk memutuskan itu sendiri dan mengingatkan untuk bertindak sesuai aturan. Su Wuzhou keluar dan memberikan sedikit pelajaran kepada Gu Hing. Su Wuzhou berkata bahwa dirinya adalah penganut Sekte Dao faksi Dao. Beraninya mereka menyuruh Sekte Dao memasuki gerbang samping. Di sini Gu Hing ingat kepada Su Wuzhou. Su Wuzhou memukul Gu Hing untuk mengajari Gu Hing aturannya. Akademi Jize yang bermartabat tanah suci sastra dan seni juga tanah tata krama. Di masa lalu, pendeta memimpin orang-orang untuk melindungi Lin An dan bertempur melawan serigala abadi, prestasi yang membanggakan. Namun mereka sekarang atas nama Akademi Jize malah menghina Sekte Dao tanpa rasa hormat. Membalas dendam pribadi berarti mempermalukan Akademi Jize. Seorang di samping Gu Hing membenarkan apa yang dikatakan oleh Su Wuzhou. Tuan Jiu Jiu meminta Su Wuzhou untuk berhenti. Dirinya memberikan hormat kepada pemimpin Dao. Nampaknya ia menyadari jika ada Modao Xian di dalam kereta. Menurut Modao Xian, hal yang terjadi barusan sangatlah langka. Jiu berharap mereka untuk pindah ke pusat kota, namun Su Wuzhou meminta untuk menunggu. Nampak Jiu juga masih mengenali Su Wuzhou. Akademi Jize menyebut dirinya sebagai Akademi Suci Sastra dan menganut Dao. Sekarang sepertinya tidak punya tata krama sama sekali. Bagaimana cara Akademi Jize mengajar dunia jika seperti itu?
Ciu tahu Su Wuzhou memiliki beberapa kesalahpahaman dengan Akademi Jize. Namun reputasi akademi tidak bisa difitnah. Sekte Dao adalah pemimpin faksi Dao di dunia dan hari ini pemimpin Dao ada di sini secara langsung. Dan murid-murid Akademi Jize menyulitkan mereka. Dan Jiu sengaja mengabaikan dirinya dan Jiu masih menganggap memiliki tata krama. Ketidaksopanan para murid akademi tadi, dirinya meminta maaf atas nama dirinya, tapi dirinya tidak tahu kalau dirinya sengaja mengabaikan Su Wuzhou. Dari mana dirinya harus memulai? Pemimpin Dao datang ke sini, tapi hanya satu orang saja dari Akademi Jize yang datang menyambut. Ini sedikit keterlaluan. Jiu meminta maaf karena akademi sedang sibuk, jadi tidak bisa mengirim orang untuk menyambut. Karena hal itu Su Wuzhou tak akan mempersulit Jiu. Ia memanggil Xuan Wei dan meminta saat tiba di kota untuk menemukan pendongeng yang akan menceritakan semua kejadian hari ini. Tersebar di seluruh negara bagian, semua jenis cerita dari hari ke hari, biarkan dunia yang menilai Sekte Dao. Xuan Wei pandai dalam hal ini, namun menurutnya mereka harus menemukan 10 pendongeng. Bagilah acara hari ini menjadi 10 episode dan sampaikan pidato di berbagai kota. Dengan begitu penyebarannya akan semakin luas dan dampaknya pun semakin besar. Jiu pun mengakui kelalaiannya, dirinya akan mengatur seseorang untuk menyambut ketua Sekte Dao sekarang. Jiu memerintah Gu Qing untuk memberitahu petugas akademi. Jiu meminta Gu Qing untuk tidak banyak bicara dan segera melakukan apa yang ia perintahkan. Su Wuzhou nampaknya masih mempunyai rencana. Ia meminta Xuan Wei untuk mendekat. Su Wuzhou membisikkan sesuatu kepada Xuan Wei. Untuk dilakukan, Xuan Wei yang mempunyai paman seorang wakil penguasa kota Qi. Xuan Wei pun mengerti maksud dari Su Wuzhou. Inilah penyambutan dari Akademi Jize untuk menyambut pemimpin Dao Mo Daoxian. Jiu meminta maaf jika ada kekurangan karena mereka melakukannya secara mendadak. Su Wuzhou nyelonong saja dengan gaya songongnya dan mengatakan sudah tahu akan ada kekurangan lalu mengapa memamerkannya. Menurut Su Wuzhou, penyambutan ini tidak layak untuk dihadiri langsung oleh pemimpin Dao dan menyuruh mereka untuk menarik kembali semuanya. Jiu tak menyangka Su Wuzhou benar-benar bergabung dengan Sekte Dao. Ia menduga hari ini Su Wuzhou sengaja mencari masalah. Sekte Dao adalah pemimpin faksi Dao, bertanggung jawab untuk mendidik faksi Dao di dunia. Hari ini Su Wuzhou akan membiarkan Jiu belajar apa itu tata krama. Su Wuzhou menjentikkan jarinya dan keluarlah nyala kembang api dan juga iring-iringan yang mengagumkan. Inilah rencana yang Su Wuzhou bisikan kepada Xuan Wei. 好大的排场！